Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus, yang beranggotakan Galih Sania Putra dengan NIM 1, Rizda Khairina NIM 8, Nanda Laili Indria NIM 10, Putriani NIM 20, Hana Okta Isnaya NIM 23, Zumaila Istiana NIM 31, dan yang terakhir ada Rizky Safitri dengan NIM 40. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh Ibu Vina Triwahyuni MPD. Di sini, kelompok kami akan memaparkan mengenai proses pengajaran yang pokok pembahasannya berupa keseimbangan antara isi dan proses, isi dan kurikulum, proses belajar, kesiapan belajar, dan minat dan motif belajar. Untuk mempersingkat waktu, bisa kita simak pemaparan dari kelompok kami berikut. Yang pertama yaitu keseimbangan antara isi dan proses dalam model-model konsep dan macam-macam desain kurikulum. Masalah ini dan proses pengajaran suatu menjadi tema dan titik tolak. Dari uraian yang terdahulu telah membuktikan bahwa konsep-konsep dan kurikulum ada yang lebih mengutamakan isi dan ada pula yang mengutamakan proses, di mana keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di samping itu, mengoptimalkan isi dan proses kurikulum, para penyusun, pengembangan, dan pelaksana pendidikan harus mengoptimalkan hasil sesuai dengan kondisi yang ada. Keberhasilan pengajaran atau pelaksanaan kurikulum sangat dipengaruhi kondisi dan aktivitas siswa, guru, serta pelaksanaan kurikulum lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yakni isi kurikulum. Nah, bagaimana isi kurikulum yang baik itu? Menurut pendapat ahli Jerome S. Brunner dari Amerika Serikat, beliau menjelaskan karakteristik bahan yang diajarkan dalam isi kurikulum dengan mengemukakan konsep struktur bahan pengajarannya. Nah, salah satu yang melatar belakanginya yakni konsep proses belajar yang berangsur-angsur pindah dari pemahaman umum ke penguasaan keterampilan khusus yang dulunya hanya berkenaan dengan bagaimana menguasai kemampuan analisis, sintesis, penilaian, dan sebagainya. Sekarang, lebih banyak berkenaan dengan latihan khusus. Hal ini berakibat kurangnya penekanan pada penguasaan struktur atau penguasaan pengetahuan secara menyeluruh. Nah, penguasaan struktur ini berarti pemahaman suatu bahan pelajaran secara menyeluruh dan penuh arti. Pendidikan yang menekankan penguasaan struktur ini akan mengutamakan pendidikan intelek yang bukan hanya didapat oleh anak cerdas saja, tetapi juga pada anak biasa dan bahkan anak yang kurang mampu. Lalu, tujuan belajar itu bukan hanya digunakan untuk menguasai pengetahuan saja, tetapi juga digunakan untuk menyiapkan anak dalam menghadapi masa yang akan datang. Ada dua macam belajar dalam menghadapi masa yang akan datang. Yang pertama yakni aplikasi belajar dalam tugas-tugas khusus atau pekerjaan-pekerjaan khusus yang merupakan transfer ilmu pengetahuan dalam berbagai bentuk keterampilan. Yang kedua, transfer belajar dalam bentuk prinsip-prinsip dan sikap. Yang maksudnya yakni anak perlu belajar tentang ide-ide yang bersifat umum yang nantinya dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Nah, dua macam belajar tersebut merupakan inti dari proses pendidikan yang sangat bergantung pada tingkat penguasaan struktur bahan yang akan diajarkan. Lalu, agar seorang siswa itu mampu mengenal apakah suatu ide dapat diterapkan pada situasi baru, maka ia harus mempunyai gambaran yang jelas tentang hakikat fenomena yang dihadapinya. Karena ide-ide yang dipelajari itu harus dapat diaplikasikan secara luas pada masalah-masalah baru. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagaimana menyusun kurikulum yang dapat diajarkan oleh guru biasa terhadap murid biasa, yang dapat merefleksikan prinsip-prinsip dasar dari berbagai bentuk inquiry. Yang kedua, bagaimana siswa menguasai ide-ide dasar dari bidang studi, bukan hanya berkenaan dengan pengetahuan, tetapi juga berkenaan dengan perkembangan sikap berinquiry. Nah, dari beberapa hal di atas, kurikulum juga harus memuat pengetahuan-pengetahuan dasar
yang dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang benar, menarik minat, dan memberikan manfaat. Nah, manfaat belajar pengetahuan dasar yakni pertama, pemahaman yang bersifat fundamental itu memungkinkan penguasaan bahan ajar yang lebih komprehensif. Seperti contohnya, jika anak sudah mempelajari tentang panjang suatu balok dan lebar suatu balok, tinggi suatu balok. Nah, maka anak tersebut akan lebih mudah mempelajari luas permukaan balok dan volume balok. Yang kedua, berhubungan dengan kemampuan ingatan manusia. Ingatan manusia itu terhadap suatu pola, hubungan struktur akan mudah sekali dilupakan. Oleh karena itu, perlunya penguasaan bahan ajar yang mudah dan lama dikuasai perlu disimpan dan disajikan dalam bentuk yang sederhana, yang mewakili hal yang lebih kompleks, seperti penggunaan rumus-rumus dalam matematika. Nah, yang ketiga, pemahaman tentang hal yang umum memungkinkan menguasai banyak hal yang sifatnya khusus, karena hal tersebut dapat memungkinkan penguasaan model pemahaman. Yang keempat, penekanan pada struktur dan prinsip-prinsip mengajar yang fundamental dapat mempersempit jarak antara pengetahuan elementer dengan pengetahuan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya tentang proses belajar akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses belajar. Proses belajar sendiri terdiri dari belajar intuitif dan belajar bermakna. Belajar intuitif itu sendiri yaitu suatu kegiatan pembelajaran untuk berpikir secara sepintas tanpa melakukan pembuktian secara formal. Nah, di sini dalam menyelesaikan masalah, kita langsung menemukan solusi tanpa memikirkan sumber terpercaya, tanpa berdasarkan buku, karena dalam penyelesaian masalah belajar intuitif ini sendiri kita akan menemukan hipotesis atau kemungkinan. Nah, kemungkinan ini dari permasalahan yang ada itu dijadikan sebagai solusi tanpa menghadirkan sumber terpercaya, yaitu buku atau sumber-sumber yang dapat kita jadikan referensi tanpa menggunakan itu. Nah, pentingnya belajar intuitif itu sendiri, kita juga dapat lebih cerdas dan lebih berpengalaman dalam menghadapi berbagai masalah. Di sini kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan tanpa kita terganggu, ini sumber dari mana. Nah, gitu. Nah, sekarang kan tadi sudah belajar intuitif. Sekarang kita akan membahas belajar bermakna. Belajar bermakna adalah suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan. Nah, relevan itu sendiri kan sesuai dengan permasalahan. Kita menyelesaikan sesuai dengan sumber dan buku-buku yang terpercaya dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dalam ini sangat penting dalam struktur kognitif peserta didik, karena peserta didik menyelesaikan itu permasalahannya berdasarkan buku, tidak hanya sepintas atau spekulasi menduga-duga. Kalau belajar intuitif tadi kan hanya menduga-duga hipotesisnya. Nah, kalau belajar bermakna sendiri itu sudah berdasarkan buku. Nah, dalam belajar peserta didik ditekankan bukan hanya menerima pelajaran, tapi kita juga memahami arti dalam belajar itu sendiri. Kita mempelajari matematika. Nah, apa gunanya matematika dan apa pentingnya matematika bagi kehidupan sehari-hari, kita juga bisa mengetahui dari belajar bermakna. Nah, selanjutnya yaitu ada hubungan macam-macam belajar dengan taksonomi Bloom. Nah, macam-macam belajar yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan adanya beberapa kategori tingkah laku belajar, yaitu ada belajar bermakna, menghafal, menerima, dan discovery. Belajar bermakna pun berbeda-beda dari yang sifatnya represensional sampai dengan belajar kreatif. Karena adanya pengkategorian tersebut, maka dapat dicari hubungannya dengan kategori belajar atau taksonomi dari Bloom.
Karena pengetahuan belum lebih banyak berhubungan dengan ingatan, maka dapat dikelompokkan sebagai belajar menghafal, mulai dari pemahaman yang berupa belajar konsep dan preposisi sampai dengan evaluasi tentang pemecahan masalah secara analitis dan kreatif. Dari perbandingan taksonomi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa macam-macam belajar bermakna lebih menyangkut pada ranah kognitif. Ranah afektif dan psikomotorik tidak tercakup ke dalamnya. Untuk yang keempat, itu ada mengingat dan lupa. Mengingat merupakan proses memelihara suatu penguasaan makna baru, sedangkan lupa merupakan kehilangan penguasaan suatu makna yang telah dikuasai. Suatu konsep baru dapat dipelajari oleh tiap individu guna diingat dalam beberapa saat dan sebagian ada yang terlupakan. Proses ini terjadi dalam dua langkah. Yang pertama ada penguasaan dan penyimpanan, yaitu suatu konsep yang dipelajari dengan cara yang bermakna dan disatukan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif. Dan yang kedua itu ada mengingat dan lupa. Konsep-konsep baru ini yang kurang umum melalui periode waktu bersatu atau berasimilasi dengan konsep-konsep yang telah ada. Selain itu, ada 3 faktor yang mempengaruhi penguasaan kembali konsep dari ingatan, yaitu yang pertama, kekuatan hubungan antara konsep yang telah ada dengan konsep baru. Lalu yang kedua, ada efektivitas usaha untuk menguasai kembali konsep yang terlupakan. Dan yang terakhir ada macam penguasaan, apakah pada tingkat recall atau recognition. Nah, untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Yang kelima, ada kelebihan belajar bermakna. Nah, suatu bahan jika dipelajari secara bermakna atau dihafal itu bergantung pada yang pertama, sifat bahan. Nah, sifat bahan ini apakah secara potensial bermakna atau tidak? Yang kedua, kesiapan belajar sendiri. Nah, dalam belajar itu sudah siap apa belum? Nah, hasil belajar bermakna akan lebih efektif dan lebih lama dikuasai daripada belajar menghafal. Sehingga belajar bermakna ini lebih efisien dibandingkan dengan belajar menghafal. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang substantif dan non-arbiter dengan konsep-konsep yang ada dalam struktur kognitif. Keadaan yang seperti inilah yang memungkinkan sejumlah besar bahan dapat disatukan dengan struktur kognitifnya, sehingga jika ada hubungannya akan lebih lama diingat dalam belajar tersebut. Karena kalau belajar menghafal itu hubungannya tidak mendalam, karena terjadi hubungan secara tadi kan non-arbiter, kalau menghafal arbiter atau terputus-putus gitu. Yang keenam, ada inhibisi proaktif dan retroaktif. Salah satu penyebab utama dari lupa belajar itu adanya pengurangan dalam suatu makna suatu konsepnya. Nah, selain itu dalam mengingat itu ada 2 hambatan. Yang pertama, hambatan proaktif dan yang kedua, hambatan retroaktif. Hambatan proaktif sendiri merupakan hambatan dalam mengingat sesuatu karena adanya pengaruh dari bahan yang telah dipelajari lebih dahulu. Sedangkan hambatan retroaktif merupakan hambatan dalam mengingat yang lama karena adanya bahan baru. Nah, perbedaan antara isi bahan yang diajarkan dengan yang diingat itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya ketidakjelasan, kekacauan, keraguan, dan atau yang lainnya dalam suatu konsep yang sejak awal proses belajar itu diterapkan. Yang kedua, pada saat memberikan penafsiran pertama kali terhadap bahan baru itu bersifat selektif. Jadi ada yang dikurang-kurangi. Nah, yang ketiga, suatu makna itu yang tersimpan dirumuskan kembali secara verbal. Jadi, yang diingat dengan yang diajarkan itu menjadi berbeda. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan intelek. Hasil penelitian berkenaan dengan perkembangan intelek anak menunjukkan bahwa tiap tingkat perkembangan mempunyai karakteristik tertentu
tentang cara anak melihat lingkungannya dan cara memberi arti bagi dirinya sendiri. Mengajarkan suatu bahan pembelajaran kepada anak adalah mempresentasikan struktur bahan pembelajaran sesuai dengan cara anak memandang atau mengartikan bahan pelajaran tersebut. Jadi, suatu konsep pembelajaran itu harus dapat direpresentasikan sebaik mungkin sesuai dengan tingkat pemikiran anak pada tingkat usia tertentu. Menurut Piaget, ada 4 tingkat perkembangan anak. Yang pertama, yaitu tingkat sensori motor, pada masa lahir sampai 2 tahun. Pada tingkat ini, perkembangan intelek anak adalah masa perkembangan kemampuan bergerak dan merespon terhadap suatu rangsangan. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat pre-operasional, yaitu 2-7 tahun. Tugas perkembangan anak pada tingkatan ini adalah membentuk hubungan antara pengalaman dengan kegiatan. Melalui berbagai kegiatan, anak bermanipulasi dengan lingkungan. Tingkat perkembangan ini adalah tingkat perkembangan awal anak berbahasa sampai mampu belajar bermanipulasi dengan simbol-simbol. Kegiatan simbolik utama yang harus dipelajari anak adalah bagaimana cara anak merepresentasikan dunia luar melalui pembentukan simbol-simbol anak. Contohnya seperti mobil-mobilan dengan balok-balok kecil. Tidak ada batas perbedaan antara motif dan peranan dirinya dengan kegiatan lingkungannya. Contohnya seperti matahari bergerak karena didorong oleh Tuhan, dan bintang-bintang tidur seperti dia. Pada tingkatan ini, anak tidak dapat membedakan antara tujuan dengan cara atau alat untuk mencapainya. Oleh karena itu, pada tingkat pre-operasional ini, anak lebih dipengaruhi oleh intuisi daripada oleh kegiatan simbolik, dan juga lebih dipengaruhi oleh perbuatan trial and error daripada hasil pemikiran. Kekurangan pada tingkat pre-operasional ini adalah anak belum memiliki konsep perbedaan atau perlawanan yang disebut dengan reversibility. Contohnya seperti apabila lampu padam, listrik padam, maka lampu tidak nyala. Anak belum mampu memahami konsep tersebut. Tingkat yang ketiga yaitu tingkat konkret operasional, yaitu pada masa 7-11 tahun. Tingkat preoperasional ini berbeda dengan tingkat yang pertama yang hanya aktif. Operasi merupakan pengumpulan data tentang dunia sekitarnya, yang kemudian ditransformasikan sehingga dapat disusun dan digunakan secara selektif dalam memecahkan masalah. Operasi bersifat internalisasi dan reversibel. Internalisasi itu berarti bahwa anak memecahkan masalah bukan lagi dengan cara trial and error seperti pada tingkatan preoperasional. Namun, trial and error ini digunakan anak sebagai bahan pembanting pikiran dan menjadi pembantu. Sedangkan reversibility diperlukan karena dalam operasi dibutuhkan adanya complete compensation, yaitu suatu operasi dapat dikompensasi dengan operasi sebaliknya. Misalnya seperti pengurangan dikompensasi dengan penjumlahan, perkalian dikompensasikan oleh pembagian. Pada tingkat ini, operasi konkret dibimbing oleh logika kelas dan logika hubungan yang merupakan alat penstrukturan kenyataan yang dihadapinya dan pernah dialaminya pada saat yang lalu. Jadi, pada tingkat ini, operasi tidak bisa dilaksanakan secara murni tanpa memanfaatkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi, anak belum mampu untuk mendeskripsikan apa yang terjadi nanti. Tingkatan yang keempat yaitu tingkat formal operasional 11-14 tahun. Pada tingkat ini, kegiatan intelektual anak didasarkan pada kemampuan beroperasi pada tingkat hipotesis, bukan lagi dengan pengalaman seperti pada tingkatan yang ketiga. Anak juga mampu memikirkan kemungkinan-kemungkinan variabel. Bahkan anak juga mampu mendeduksi hubungan potensial yang dapat dicek dengan percobaan atau pengamatan. Yang terpenting dalam mengajarkan konsep-konsep dasar adalah anak dibantu untuk berkembang dari berpikir konkret daripada menggunakan cara berpikir yang lebih konseptual.
Perkembangan intelek anak juga harus didukung oleh kesempatan-kesempatan yang berguna agar lebih berkembang dengan pesat. Dan selanjutnya yaitu kegiatan belajar, ada 3. Yang pertama, proses mendapatkan atau memperoleh informasi baru. Informasi baru ini digunakan sebagai mengganti informasi yang telah dimiliki atau digunakan untuk melengkapi informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Yang kedua yaitu transformasi, yaitu sebuah proses memanipulasi pengetahuan agar sesuai dengan tugas yang baru. Yang ketiga yaitu proses evaluasi. Proses ini digunakan untuk mengecek apakah manipulasi sudah memadai untuk dapat menjalankan tugas sehingga mencapai sasaran atau belum. Nah, cara memanipulasi dalam menyajikan bahan pembelajaran. Ada 4. Yang pertama, memperpanjang atau memperpendek isi episode pembelajaran. Yang kedua, memberikan ganjaran dalam bentuk pujian. Yang ketiga, pemberian gelar juara dan sebagainya. Yang keempat, mempersiapkan pertanyaan yang dapat memberikan motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai spiral kurikulum. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun mata pelajaran dan menyajikan sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Spiral kurikulum adalah suatu cara mengorganisasi materi pelajaran tingkat makro, menunjukkan cara mengurutkan materi pelajaran melalui dari mengajarkan materi secara umum dan kemudian secara berkala kembali mengajarkan materi yang sama dalam cakupan yang lebih rinci. Kurikulum bukan sesuatu yang statis terbuka, akan tetapi merupakan spiral terbuka. Dikatakan spiral terbuka karena pendekatan spiral merupakan suatu kegiatan penyajian materi pelajaran dari bahan yang mudah dan kemudian semakin sulit. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai minat dan motif belajar. Minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti gairah, semangat, dan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Pembangkit minat belajar pada anak ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat menetap, yaitu jangka panjang. Terdapat perbedaan usaha untuk mendapatkan minat belajar. Penggunaan audiovisual, video, atau penyajian dalam bentuk film merupakan cara pembangkit minat belajar yang bersifat sementara. Lalu bagaimana membangkitkan minat belajar bersifat menetap? Yaitu dengan cara membangkitkan otonomi yang aktif yang merupakan lawan dari kepenontonan yang pasif. Selanjutnya yaitu motif belajar. Motif belajar adalah faktor internal yang membangun, membimbing, dan mengintegrasikan perilaku seseorang. Pembangkit motif belajar pada anak sukar dilakukan apabila proses belajar lebih menekankan pada satuan-satuan kurikulum, sistem kenaikan kelas, sistem ujian, serta mengutamakan kontinuitas dan pendalaman belajar. Beberapa hal dapat diusahakan untuk membangkitkan motif belajar pada anak, yaitu yang pertama, belajar pada anak sukar dilakukan apabila proses belajar lebih menekankan pada satuan-satuan kurikulum, sistem kenaikan kelas, sistem ujian, serta mengutamakan kontinuitas dan pendalaman belajar. Beberapa hal dapat diusahakan untuk membangkitkan motif belajar pada anak, yaitu yang pertama, pemilihan bahan pengajaran yang berarti bagi anak. Yang kedua, menciptakan kegiatan belajar yang dapat membangkitkan dorongan untuk menemukan discovery. Yang ketiga, menerjemahkan apa yang
diajarkan dalam bentuk pikiran yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Baik, itu tadi merupakan pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil adalah pelaksana pendidikan, khususnya guru, kepala sekolah, pengawas, ahli kurikulum, serta administrator pendidikan untuk lebih memahami apa yang berlangsung di kelas, agar mempunyai pemahaman yang mendalam tentang situasi pendidikan. Maka perlu memahami pemikiran guru, kegiatan guru, pemikiran siswa, dan kegiatan siswa. Dengan pemahaman tersebut, pelaksana pendidikan, terutama guru, dapat melaksanakan pengajaran. Untuk melaksanakan pengajaran yang baik, mereka juga harus menguasai peranan profesional dari guru dan prosedur pelaksanaan pengajaran. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.